Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, berjumpa lagi di channel YouTube Kajian Santuy Milenial. Sebelumnya saya bincang-bincang soal kedudukan atau peranan harta dalam perspektif Al-Quran, ya kan? Nah, karena waktu itu sesinya kalau dilanjutkan terlalu panjang, akhirnya dilanjutkan di sesi sekarang ini kan. Saya mau lanjutkan soal peranan harta itu. Saking pentingnya soal harta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan kalian carilah harta itu. Tapi ada saat-saat yang Allah bilang tinggalkan. Untuk apa? Pas waktu sholat Jumat. Kenapa? Supaya fokus dalam beberapa waktu itu kita bermunajat kepada Allah tanpa pikiran kita direcoki oleh pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Ayatnya adalah Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau sudah diserukan untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada dzikrillah, kepada untuk mengingat Allah, kepada sholat itu. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Itulah yang lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. Tetapi setelah sholat itu dianjurkan lagi untuk mencari lagi rezeki, melakukan transaksi lagi, jual beli lagi. Saking pentingnya soal nafkah, mencari rezeki. Hari Jumat saja Allah mengatakan tinggalkan jual beli untuk sesaat, untuk kalian melakukan sholat Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang melakukan al-iqtisad, yakni berhemat, tapi juga tidak terlalu pelit. Dan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktaru wa kana baina dzalika qawama. Jadi adalah orang-orang yang ketika dia membelanjakan untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri, tidak terlalu ekstrim berlebihan membelanjakannya, dan juga tidak terlalu mempersulit, istilahnya terlalu pelit, tetapi pertengahan di antara keduanya ini. Jadi tengah-tengah ini memang dianjurkan, yang tengah-tengah ini. Kemudian orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Artinya orang yang memiliki harta itu lebih baik daripada orang yang menerima bantuan. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya kemampuan ekonomi itu sangat bagus. Kemudian sedekah yang paling baik itu adalah sedekah ketika saat berkemampuan. Kita mampu, kemudian kita bersedekah. Innallaha yuhibbut taqiyul ghaniyul hafi. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang suka melayani tetamunya, ya kan? Dan orang yang berkemampuan. Ma'ala maniktasod, katanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ma'ala maniktasod. Orang yang berhemat, tidak mubadir, itu dia tidak akan jatuh miskin. Kenapa? Karena dia menghemat, tidak terlalu membelanjakan sesuatu yang tidak perlu gitu. Kemudian al-iqtisad nisful ma'isah. Di pertengahan itu tidak terlalu royal dan juga tidak terlalu pelit. Itu adalah separuh daripada ma'isah, maksudnya inti daripada kehidupan itu sendiri kan. Alhasil kalau kita bicara tentang harta ini, Al-Quran banyak membahas, hadis juga banyak membahas. Dan saking pentingnya harta, itu orang yang berkemampuan cukup, itu harus mengeluarkan untuk zakat. Karena ini bersifat ibadah sosial. Tidak cukup hanya sholat, dia kaya tapi dia tidak melakukan zakat atau sedekah, itu dianjurkan. Dan bahkan soal harta, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba
nakalan minallah wallahu azizun hakim. Jadi hukumannya sangat berat ketika orang mengambil haknya orang lain. Dalam Al-Quran suruh potong itu aidiyahuma, tangannya. Kenapa? Karena harta itu diperoleh dengan susah payah. Dan kebetulan belum lama ini saya juga mendapat musibah, sepeda motor saya itu kena begal kan, menjelang subuh. Kemudian saya membuat laporan kepada polisi, tapi sampai sekarang juga sepeda motor saya itu belum ketemu. Itu betapa dosanya orang yang mengambil haknya orang. Karena orang membeli sepeda motor itu tidak dengan mudah. Dia harus pakai uang, bukan pakai daun kan. Kemudian ada orang yang tanpa susah payah dia mau ambil haknya orang. Sepeda motor tinggal ngambil saja. Nah, ini di dalam Al-Quran di warning, wasariqu wasariqatu faqta'u, suruh potong tangannya. Walaupun kalau Indonesia kan ini negara Pancasila, ya kan? Negara Pancasila hukumannya lain. Ya. Alhasil soal harta ini sangat penting. Bahkan faida qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kalian sudah melakukan sholat Jumat, fantasiru fil ardi, maka kalian menyebarlah di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, dan carilah daripada fadlillah, rezeki itu karunia Allah. Wadkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah sebanyak mungkin, la'allakum tuflihun. Semoga kalian bisa tuflihun, sukses. Alhasil, ikhwan sekalian, soal harta ini sangat penting. Dan Al-Quran sudah memberikan kita nasihat-nasihat agar kita rajin mencari rezeki. Kan? Saya kira saya cukupkan di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.